Sukawruh reuni tipis-tipis ini. Kepada seluruh peserta, mohon perhatian karena visiting professor event akan segera dimulai. Kami mengingatkan semua peserta untuk menyalakan kamera dan menggunakan latar belakang virtual yang telah disediakan di kolom chat Zoom meeting. Revan, Icon, Febrian, Hasan Nafil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante Suci, Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Dekan Fakultas Vokasi, Bapak Prof. Dr. Insinyur Budiono, MSI, Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Bapak Priyo Sasmoko STMN, lalu narasumber webinar Prof. Dr. Insinyur Muhammad Hadin, MT, dari Fakultas of Industrial Technology Unisula, lalu moderator Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT, tenaga pengajar program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, mahasiswa Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, serta seluruh peserta dan tamu undangan. M Syarif Pertama-tama, Jainuddin tipes yang marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan visiting professor ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iqbal Majid Ramadan, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Selaku Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini. Sebagai pembawa acara pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan kegiatan visiting profesor oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Diponegoro atau yang mewakili. Lalu, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Bapak Priyo Sasmoko STMN. Lalu foto bersama. Yang keempat, penyampaian materi utama dan sesi diskusi. Yang kelima, penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. apa jera aku Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri dan sikap sempurna. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan layar. ya sembarang tapi
Apa gue? Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Inovasi, Bapak Priyo Sasmoko, STME. Kepada Bapak Priyo, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan lanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama, insya Allah dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof. Muhammad Hadin. Kalau saya sering nyebut Mas Prof, kebetulan Prof Hadin adalah senior saya waktu beliau di Undip dulu. Maturun Prof Hadin atas karawahannya, di mana di sela-sela kesibukannya beliau masih menyempatkan mau berbagi ilmu dengan kita semua. Kemudian terima kasih kepada dosen-dosen dan para panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini yang mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Dan terima kasih kepada semua mahasiswa TRO yang sudah hadir. Program Visiting Lecture merupakan program rutin kita, di mana kita menghadirkan para narasumber yang bisa memberikan tambahan wawasan ke kita. Maka dari itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang kemudian kami juga sampaikan permohonan maaf dari Pak Dekan Prof. Budiono, di mana pada saat ini beliau ada acara di Bandungan, saya juga posisi di Bandungan, beliau memimpin rapat kerja tahunan, semua kaprodi seluruh vokasi ada di Bandungan. Mohon maaf Rohadin, salam beliau untuk semuanya. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita untuk kemajuan kita ke depan. Untuk itu, mari kita simak nanti paparan dari Prof. Hadin yang manfaatnya bisa kita ambil semuanya. Mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyo Sasmoko, STME, atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada seluruh peserta webinar. Untuk itu, kami memohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan fitur kamera dan menggunakan latar belakang virtual yang telah disediakan di kolom chat Zoom Meeting. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk membantu pengambilan foto pada sesi ini. Satu, dua, tiga. Sampai 10, mesti ke 11 aku jam. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyalakan fitur kamera dan kepada panitia yang telah membantu dalam sesi foto bersama ini. Kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Visiting Professor yang akan disampaikan oleh narasumber utama, yaitu Prof. Dr. Insinyur Muhammad Hadin, MT dari Fakultas Industrial Teknologi Unisula. Beliau akan memaparkan materi dengan tema Green Energy in the Industrial World. Dan sesi webinar ini akan dipandu oleh Bapak Taufik Cahyo Prayogo, STMT,
yang merupakan dosen pengajar di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Diponegoro dengan jurusan Teknik Elektro. Dan kepada Bapak Rofik Cahyo Prayogo, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Yuk Pak Rofik lho, di mana Pak Rofik? Mas Iqbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apakah suara saya terdengar, Mas? Jelas. Baik, terima kasih, Prof. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hadin MT sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Priyo Sasmako STMT selaku Kaprodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Kemudian Bapak Ibu dosen lainnya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Dan seluruh mahasiswa di Universitas Diponegoro yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara visiting lecture. Baik, langsung saja kita buka untuk saya share screen terlebih dahulu. Kelihatan ya, Mas Iqbal? Sudah terlihat? Ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu bagaimana SDM dari pendidikan vokasi dapat dipersiapkan untuk memanfaatkan potensi energi baru terbarukan atau EBT demi menunjang green energy. Di tengah upaya global untuk mengurangi emisi karbon, peran sumber daya manusia yang terampil menjadi sangat vital. Pendidikan vokasi menjadi salah satu ujung tombak dalam mencetak tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan ini. Kita sangat beruntung karena hari ini kita hadir bersama seorang pakar di bidang energi terbarukan, Profesor Dr. Hadin. Profil singkat narasumber yaitu merupakan alumni dari Teknik Elektro di Universitas Diponegoro, kemudian sekarang menjadi dosen profesor di Universitas Islam Sultan Agung, di mana memiliki latar belakang pendidikan hingga S3 di bidang teknik elektro dengan pengalaman penelitian dan publikasi di bidang EBT dan efisiensi energi. Ini merupakan CV dari beliau. Pengalaman profesional yang luas mulai dari perancangan sistem tenaga listrik, manajemen proyek energi, hingga pengembangan kurikulum pendidikan tinggi berbasis energi terbarukan. Memegang beberapa paten terkait teknologi energi terbarukan dan efisiensi energi. Tujuan pada hari ini, kita berharap mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana membangun kesiapan SDM di sektor EBT, strategi pendidikan vokasi, serta tantangan dan peluang ke depannya. Baik, untuk itu mari saya persilahkan Profesor Dr. Hadin untuk mengisi acara pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Selamat siang dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat penuh dengan keberkahan. Kami hormati Pak Dekan Vokasi Undip Profesor Budiono dan Dekan Akademik dan Mahasiswaan, Dekan Sumber Daya, dan yang kami hormati kolega saya, teman saya ini Pak Kaprodi, Pak Priyo Sasmoko, STMN, dan juga satu alumni ya, satu dan S2-nya, dan
Bapak, Ibu-ibu, para dosen di prodi teknologi rekayasa otomasi ya. Ini tergolong prodi yang up to date ya, baru tapi menjawab tantangan masa depan ya. Terima kasih revolusi 4.0 ya. Dan khusus masih juga pada moderator kita, saya panggil mestinya D atau Mas nih ya, karena sini harus Bapak Rafiq Prayogo ya, dan Mas Iqbal. Oh, pertama ya, saya ini dari kecil memang basicnya suka yang senang hitung-hitungan dikit lah di antara keluarga saya. Dan semenjak mahasiswa ya, saya cukup aktif kegiatan-kegiatan baik itu akademik sebagai mahasiswa ya, dan juga proyek-proyek apa namanya yang dari dosen yang bersama dulu dengan PLN. Saya juga agak cukup lama di Biro Teknik Listrik ya, kemudian di firefighting ya, fire extinguisher, mulai hidran, fire alarm, fire sprinkler. Kemudian sekarang saya sebagai dosen di teknik elektro di program magister teknik elektro Unisula ya. Sebagian dari kegiatan yang lain ya, saya banyak di profesional ya, khususnya di MEP ya, mechanical, electrical and plumbing ya. Hampir tiap hari ya, beberapa proyek yang sudah ada di situ itu sudah hasil kami selesaikan ya, mulai konsultan dan juga kontraktor. Kalau kontraktor dulu lulus pertama itu di Pura Barutama ya, di bidang engineering itu di Cepulo ya, karena di industri ya itu presensinya cukup ketat ya. Ya saya tidak bertahan lama ya, kemudian di BTL ya, kemudian di engineering service engineer ya, di Indolog ya, kemudian lama saya di refinery ya. Refinery itu pengolahan minyak ya, di Pertamina ya, Pertamina Cilacap ya, Balongan, Mundu, Balikpapan ya, dan hampir semua pabrik gula di Jawa ya, itu sudah kami masuki semua ya. Ya, nah, ngajarnya gimana ya? Dulu itu saya tidak ingin jadi dosen sebetulnya ya, tapi orang tua mengamanatkan yang lebih baik jadi dosen ya. Akhirnya itu saya kurang. Ya. Kemudian biar bisa mengatur waktu ya, banyak juga di advisor, electrical and plumbing dan consultant. Gampang. Mohon maaf, bisa didengar ya suara saya? Halo? Ya. Saudara sekalian, ya, ini terima kasih atas undangannya ya. Ini yang ketiga, yang pertama saya pernah diundang di Teknik Elektro Undip ya, kemudian di Polines ya, dan ini yang ketiga di sekolah vokasi Undip ya. Dulu sekolah vokasi itu produk dulu FNGT itu ya. Kemudian makanya berubah menjadi D3 atau sekarang menjadi sekolah vokasi tersendiri. Saya akan berbagi ya pengalaman, dan mungkin saya juga akan mengaji pengalaman ke Bapak dan Ibu ya. Ini betapa dibutuhkannya ya human resources ya
khususnya di vocational college ya, di sekolah vokasi. Sekolah vokasi dengan akademik itu kan bedanya lebih banyak skillnya di vokasi ya. Kalau dulu itu vokasi dan S1 perbandingannya 70-30 yang itu 70-nya banyak di akademik ya, dan 30-nya di skill. Nah, ini kalau vokasi kebalikannya. Jadi lebih banyak skill ya, kemudian knowledge-nya itu sebagai pengantar ya, dan mungkin mengikuti daripada skillnya tadi. Kalau di kompetensi ada 3 perang ya, knowledge, skill, and attitude ya. Jadi ilmu pengetahuan ya, keahlian, dan attitude ya. Attitude menjadi penting, dan lebih khusus lagi pada attitude pribadi ya, yang Jokowi itu diistilahkan dengan karakter ya. Nah, khususnya dalam apa membesarkan EPT ya. EPT ini menjadi tren ya, trennya adalah EPT ini merupakan harapannya adalah penyumbang energi yang cukup signifikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuju green energy atau zero emission ya, NZE, net zero emission. Bapak Ibu sekalian, nah regulasi untuk energi dan ketenagalistrikan ini berawal dari ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, dan Undang-Undang 30 tahun 2009 untuk ketenagalistrikan. Nah, karena ini undang-undang ya, harus ada turunannya ya menjadi PP ya. PP kemudian turun lagi menjadi Perpres, dan kemudian adalah putusan menteri ya, dan selanjutnya nanti dalam kebijakan-kebijakan dan regulasi tentang energi dan ketenagalistrikan. Intinya adalah RUPTL ya, RUK, kemudian juga ada RUN ya, dan RUKN, dan ke daerah menjadi RUKD. Ya. Nah, hierarkinya adalah ya dari undang-undang, kemudian turun ke PP, ya, kemudian rencana umum ketenagalistrikan nasional atau RUKN, rencana umum rencana usaha penyediaan tenaga listrik ya, RUPTL. Dan rencana umum energi nasional ya turun ke bawah menjadi RUKD ya, dan RUED. Nah, ini yang menjadi kebijakan dari daerah, dalamnya adalah provinsi ya. Nah, semua memberikan amanah baru, yaitu tentang bauran energi ya, yang target di 2025 ya, dan lagi ya, itu menjadi 23% ya dari total kebutuhan konsumsi energi nasional, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kebijakan pemerintah ya dalam sektor tenaga listrikan ini ya, ini kalau untuk pembangunan ketenaga listrikan ya, dengan tujuan adalah menjamin pasokan ketersediaan energi listrik ya. Itu pilarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah keamanan, keandalan, yang berarti adalah jumlah penyediaan energi yang cukup ya. Kemudian yang kedua adalah kualitas ya. Kualitas itu ukurannya apa? Ukurannya adalah 1 tegangan, dan 2 adalah frekuensi. Tegangan dan frekuensi ini saling geret-menggeret ya. Jadi kalau tegangan batas level naik turunnya ya dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian frekuensi juga sama ya, levelnya juga harus dijaga.
Orang itu kan batasnya adalah tekanan darah sama ya. Nah, ini sama ya tekanan. Ya, tidak boleh terlalu naik, tidak boleh terlalu turun ya, harus dalam batas normal atau standar. Yang ketiga adalah ekonomis. Ya, ekonomis itu bagaimana menghasilkan pembangkit-pembangkit dan infrastruktur sampai ke IPTN, instalasi pemanfaatan tenaga listrik ini menjadi murah, tetapi dua parameter yang di atasnya yaitu adalah andal dan kualitasnya terjaga. Murah tapi tidak andal tidak boleh. Murah tapi frekuensinya down ya atau under ya juga tidak boleh. Ya, murah tapi frekuensinya under itu juga tidak boleh. Naik juga tidak boleh, ya turun juga tidak boleh. Dan sekalian, maka pemanfaatan sumber energi primer menjadi yang penting. Ya, jadi sumber energi primer dimanfaatkan secara optimal. Optimal itu pas ya, tidak terlalu banyak ya, apalagi kurang. Ya, itu pas itu bahasanya itu. Sesuai dengan kebijakan energi nasional, yaitu menjamin penyediaan atau sustainability pasokan energi. Yang kedua, kebijakannya adalah mengutamakan EPT. Ya, PT ini selalu dieksplor ya, eksplorasi supaya target 23 sekian persen pada tahun depan ini bisa tercapai. Guys sekalian, nah, bagaimana pengembangan pembangkit renewable energy ini dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana umum ya, penyediaan tenaga listrik ya sampai dengan tahun 2030 ya. Targetnya adalah ini ya. Jadi 40 gigawatt ini ya, ini terbagi untuk thermalnya adalah 48% dan renewable energinya ya itu 51,6% ya. Ini sampai 2030. Tapi target itu dibagi lagi ya, PT-nya itu terbagi lagi untuk geothermal 3,4 dan yang paling banyak di sini adalah hidro ya. Ya, hidro ya. Kemudian PV ya, PLTS itu 4,7 dan yang lainnya ya itu PLTB dan EBT yang lain itu ya 2,5%. Nah, sekalian, ya, nah ini gambaran potret ya di studi ya Gunawan ini sudah ada potret ya. Ini dari tadi 40 sekian giga ini ya, ini tergambar di sini ada 42 giga ya. Yang paling banyak adalah hidro ya, itu sekitar 23% ya. Kemudian yang kedua adalah PLTP, ya, PLTS, PLTM, PLTB ya, dan WIS power plant ya, PLTSA. Ya. Ini nuklir sekarang sudah mulai gerengseng ini dibicarakan dan dipersiapkan ya. Saya 3 minggu ya, 2 minggu sekali ini ikut webinarnya dari Pusat Dunia. HMNI ya, jadi himpunan masyarakat nuklir Indonesia itu ya. Nah sekarang sudah tokoh-tokoh ya. Nah, ini tergantung keberanian daripada pemerintah. Nah keberanian pemerintah ini juga melihat ya tentang kita juga ketersediaan pasokan energi listrik ya. Nah gambaran ini tertera dalam distribusi ya EPT ini pada negara kita ya. Yang warna biru muda ini yang paling banyak ya, dari Sumatera Utara, Sumatera bagian barat, dan Kalimantan Utara ya, dan sebagian Jawa,
Sulawesi bagian tengah ya, Maluku dan Nusa Tenggara Timur dan Barat sampai di Papua ya. Jumlahnya kalau ini potensi awal ya cukup besar nih 42 gigawatt. Dan sekalian kita sudah ikut ya, join ya dalam deklarasi dan agreement ya, Paris Agreement di tahun 2015 ya. Ini targetnya adalah net zero emission ya. Jadi tidak ada gas buang ya yang cukup berbahaya untuk makhluk hidup dan lingkungan. Tujuannya adalah menekan ya pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan ya climate change ya, pemanasan global. Ya. NZE ini adalah ya bagaimana agar jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer ya, baik itu dari transportasi, dari power plant ya, dan dari penggunaan peralatan electrical ya, itu tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi ya. Maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke dalam sistem energi yang green ya, yang bersih ya, yang mencapai untuk kondisi seimbang antara aktivitas manusia, hidup dan keseimbangan alam. Nah, ada 5 prinsip ya di NZE ini. Pertama adalah meningkatkan potensi pemanfaatan renewable energy. Ya, ini sedang dan gencar sekali digalakkan di era Presiden Jokowi ya kemarin ya, bahkan ini diperkuat lagi dengan Presiden Prabowo ya, mana renewable ini cukup ya sangat digerakkan untuk dieksplorasi sebesar-besarnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi fosil. Energi fosil ini berdampak ya pada emisi, dan itu sangat berbahaya. Apalagi ya, ini yang paling pentingnya. Itu ada CO2 ya, ada SOx ya, dan di mana zat-zat ini cukup berdampak ya terhadap lingkungan. Untuk itu NZE ini sepakat ya negara-negara yang tergabung dalam NZE ini untuk reduksi ya, merevisi targetnya di 2060 itu tercapai ya. Kemudian penggunaan kendaraan listrik ya, semua inilah ditindak juga ya, semua cukup punya dampak dan tidak sebesar yang diharapkan ya sesuai dengan permasalahannya. Terus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan institusi dan pemanfaatan ya CCS ya, carbon capture and storage ya. Nah, ini sumber emisi ya dari beberapa energi ya. Batubara ini memegang peranan yang paling besar ya penggunaannya dan meningkat setiap tahunnya. Kenapa meningkat? Karena permintaan atau konsumsi energi listrik meningkat. Kenapa meningkat? Karena rakyatnya semakin banyak. Kalau rakyatnya semakin banyak, maka akan muncul ya keturunan dari kita ini ya, dan semua memerlukan hidup ya dengan listrik ya, mulai dari rumah ya, keperluan seharian dan lain sebagainya. Nah, di sini pembangkit ya dan presentase yang tinggi ya, kemudian transportasi ya, industri dan sektor yang lainnya. Nah, pemanfaatan EBT ya, kita sudah tahu ya bahwa beberapa EBT yang sudah dieksplor dan dicoba terus untuk dieksplor ya, yaitu PLTP ya, kemudian biomass ya,
PP, PLTS, hidro ya, hidro mulai skala besar PLTA, kemudian yang skala kecil ya PLTMH. Beberapa tempat yang memungkinkan itu segera di FS ya. Tahun kemarin saya FS di Karian ya, yang dibuat untuk PLTMH dengan estimasi sekitar ya 1, sampai 2 megawatt. Ya. Kemudian waste power plant ya, yaitu memanfaatkan limbah sampah ya, ini untuk pembangkit listrik tenaga sampah, dan yang lain ada biomass ya, kemudian pakai listrik dari arus dan gelombang ya. Nah ini presentasinya. Nah yang paling besar ini adalah ya, kemudian angin ya, kemudian hidro ya, kayak energi ya, panas bumi, dan laut ya. Dan ini semua tersebar yang ada di negara kita yang ya limpah tos kimiawi ya, dengan segala kondisi yang ada. Bapak Ibu sekalian, nah ini tadi di Paris Agreement di 2015 ya, disepakati bahwa sudah muncul di 2019 itu volume berarti emisi yang berbahaya tersebut ya 59,13 ton, yaitu 10,9 ya, atau 5.900 ribu megaton ya, dan ini cukup mengganggu untuk perubahan iklim ya. Kita rasakan akhir-akhir ini perubahan iklim ini cukup mencekam sehingga ya sangat panas ya. Nah ini akan daripada salah satunya ini tadi gas-gas berkembang dari berbagai industri dan power plant, transportasi dan yang lain. Ya. Nah kita sudah mencoba untuk membuat ya yang disebut dengan LTS, long term strategi ya, strategi untuk masa jangka waktu yang cukup panjang. Dan ini tertuang dalam visi Indonesia di 2050 ya, strategi follow carbon ya, untuk mereduksi, meminimalisasi daripada karbon dan climate resilient ya. Dan sekalian, visi ini akan memberikan target ya untuk dokumen LTS ya sampai dengan tahun 2050. Nah, dan prediksinya NZT ini akan tercapai ya di 2060. Nah, dan puncak emisinya itu di 2030. Ya, tapi secara long term ya kita sudah punya program-program. Sekarang ini PLTU yang emisi tadi kan tutup ya. Apalagi yang sudah mempunyai umur yang berpuluh-puluh tahun ya tutup, efisiensinya menjadi tidak baik ya, boros ya, dan pencemarannya semakin besar ya. Kalau mobil itu semakin lama ya biasanya kerusakannya juga semakin banyak ya, dan emisinya juga semakin besar. Dan sekarang sudah mulai tutup ya, kecuali yang low carbon. Ya, jadi kita merampungkan lifetime daripada steam power plant yang sudah dibangun dan beroperasi ya. Dan secara bertahap akan kita imbangi dengan green energy melalui EPT. Ya, agenda emisi bersih Indonesia ya, ini tahapannya adalah ada kebijakan ya, kemudian melalui kebijakan tersebut ada guidance melangkah ke transisi, dan endingnya ada low carbon tadi.
Nah, tahun tadi ya di 2050 dan di 2060 itu NZE akan tercapai ya. Skenario-nya itu ada current policy scenario, ya transisi dan LCCP ya, itu di low carbon itu. Ya, tantangannya, nah ini tadi ya, ini ada lokal komponen ya, yaitu peningkatan implementasi PGDN ya, memanfaatkan potensi-potensi dalam negeri ya, kemudian sinkronisasi data. Nah, kemudian untuk supply and demand ini yang paling penting ya, jadi tetap berpasok pada 3 parameter tadi, itu secure, reliable, ya, aman, andal, ya, kualitas, dan murah, ya. Kemudian eksekusinya adalah ya tadi. Biasanya tempat kita ini kalau di Raja Bawi untuk perizinan yang sangat bertele-tele ya, dan itu akan membuat tidak tertariknya investor ya. Dan sekalian, nah kebutuhan dan dukungan untuk transisi energi ya, nah, ini satu ya, itu adalah investasi. Presiden Prabowo utama lawatan ke luar negeri ya, ini salah satunya adalah untuk tadi membackup ya potensi-potensi yang memungkinkan investor ya. Kemarin di statementkan ada 150 T yang siap investasi di Indonesia dan salah satunya ada di PT. Dan contoh yang sudah dilakukan ya pada era Presiden Jokowi kemarin itu adalah ya di floating PV ya, floating solar cell di Cirata ya 102 MW itu yang investornya adalah Nasdaq ya, dari Timur Tengah ya, dari Qatar ya. Yang kedua adalah pembaruan kebijakan ya, ini untuk mendukung ya transisi energi ya, kemudian kerjasama ini tentunya ya dengan stakeholder yang lain untuk implementasi daripada energi nasional tadi, dan pembangunan target terakhir pembangunan ekosistem yang hijau ya, green environment ya, mana ini untuk meningkatkan ya partisipasi dalam konsumsi green energy ya, energi ya, tadi. Nah, produksi listrik harus sama dengan konsumsi. Nah, ini adalah potret ya. Kalau di teori di listrik ya, ini PM sama dengan PE ya. Jadi caranya SDW mau begini sih. Apa namanya? Supply ya harus berpisah dan sama dengan konsumsi ya. Maka apa namanya, kapasitas pembangkit, MW pembangkit ya ini harus sama dengan MW konsumsi ya. Maka ini frekuensi akan dilihat. Tapi harus imbang ya. Imbang itu kalau di teori adalah keseimbangan ya. Dan sekalian, nah ini potret daripada karakteristik beban ya, yaitu karakteristik beban yang digunakan dalam planning power plant ya. Kita ketahui untuk kurva lama beban per periode dan juga ada beban puncak ya sini ya. Nah, pada beban puncak ini per periode adalah rasio beban puncak periode terhadap beban puncak tahunan ya, dan beban puncak tahunan ini selalu dalam potret dalam forecasting yang sudah dilakukan oleh pihak apa namanya Indonesia Power atau pembangkit. Nah, ini apa namanya contoh aja ya, yaitu kurva
puncak ya merah ini ya, maka pembangkit-pembangkit yang digunakan ini ada ini ya, pembangkit yang mahal ya. Kemudian PLTA-nya ini sebagai baseload-nya ya. Jadi baseload ya. Jadi baseload ya, kemudian ada middle load ya, middle load di batu bara, dan peak load-nya biasanya itu digunakan untuk pembangkit-pembangkit yang biaya produksinya itu lebih paling mahal ya, ini di merah ya, pada saat di malam hari dan sebagainya ya, pembangkit yang paling mahal baru dioperasikan itu. Nah, supaya apa? Supaya dihasilkan biaya produksi yang dimaksimalkan. Nah, ini adalah sekedar gambaran ya kriteria pengkategorian kandidat jenis pembangkit ya. Nah, untuk PLTU ya, untuk bukan dasar ya. Nah, PLTD karena biayanya mahal ya, ini untuk peak load ya. Dan selanjutnya ya, yang murah-murah itu di backup untuk beban dasar ya, PLTB amin ya. Nah, ini sebetulnya mungkin PLTN ini ya. Tapi PLTN ini masih tebel ya, dari dulu ya, berpuluh-puluh tahun yang zaman Pak Harto ya, sampai sekarang. Tapi semangat dan gersengnya ini sekarang ini PLTN sudah mulai dibicarakan ya, termasuk persiapan ada SMR, ada serap. Dan sekalian ya, bagaimana gambaran untuk energi alternatif dalam rangka kemandirian pasokan energi ya. Nah, ini renewable yang kita diskusikan tadi ya, potensi daripada renewable energy, dan data daripada DEN ya, itu bauran energi tertinggi ya, ini tahun kemarin ya dia. Nah, batu bara ini menempati yang pertama yang 40% lebih. Kemudian minyak bumi ya 30% lebih, ya gas bumi 60%, EBT ini baru 13%. Dan pada target tahun depan di 2025 ya itu 23,sekian%. Nah, tapi sebenarnya EBT ini meningkat sedikit ya, sedikit ya, namun dasar masih di bawah targetnya. Di 2003 ini targetnya sekian, karena di 2025 itu adalah 23%. Nah, dan ini data dari Dewan Energi Nasional ya. Nah, maka upaya eksplorasi ya daripada EBT ini sudah mulai dilakukan ya, antara lain dengan solar cell ya, solar cell ini ada PLTS atap ya, kemudian PLTS tanah ya, ini ada juga floating PV ya. Floating PV ini dia dipasang PV-nya di bendungan ya, bendungan ya. Sebagian dari bendungan ini digunakan untuk memasang daripada PV ya. Jadi ini jelas di skematik ini ya, dari PV ini ya, kemudian di-AC-kan ya, bolak-balik ya, kemudian dikirim ke grid ya, dikirim ke grid ya. Jadi setelah AC kemudian dinaikkan ya, tegangannya ya menjadi tegangan tinggi ya, diawali dari tegangan menengah dulu ya, ini jadi 150 kV ya. Semakin besar ini ya, jadi ini biasanya untuk on grid ya, on grid aja. Dan ini nanti akan biasanya dipasang pada bendungan ya, di sebelahnya ada PLTA ya. PLTA ini sangat bagus sekali ya. Kalau intensitas nanti berkurang akan berpengaruh pada frekuensi ya, maka kita bisa mengatur di hydro power plant di PLTA itu bagaimana supaya ya
otomatis ya mengatur apa namanya sisi governornya ya untuk frekuensi ya governor ya diatur. Nah ini peluang-peluang dari apa namanya sarjana terapan ini sangat-sangat dibutuhkan ini ya, ini sangat applied ya untuk apa namanya pada floating PV. Saya mendesain master plan di Kota Batam ya 6 pulau itu ya sebagian kita combine dengan apa namanya solar cell ya di Waduk Besi ya itu kemarin kita hitung ya kita ada sekitar 333 MB itu ya cukup besar itu kalau jadi itu terbesar di Asia Tenggara ya. Apa alasannya untuk mengembangkan floating PV ini ya satu memanfaatkan reservoir ya teman ada sini ya. Kemudian tentunya ya ini tidak menggunakan lahan tanah ya karena dia di atas air ya. Kemudian ya ini combine ya dengan operasi di PLTA ya nanti bisa hibrid untuk mengatur frekuensi supaya memenuhi daripada frekuensi sistem 250 ya. Dan yang keempat ini ya apa namanya manfaatnya penguapan air ya pada air di reservoir ya ini bisa 10% lumayan kan ya sehingga suhu lingkungan akan lebih rendah lagi ya. Nah, tantangannya ya ini cukup baru ya sekarang yang sudah bangun itu di Cirata ya PLTS Apung ya Cirata dengan kapasitas sekitar 192 MW ya. Kemudian perawatannya ya ini tantangannya adalah perawatan ini perkara lebih kompleks ya bandingan dengan PLTS di atas tanah karena harus satu-satu dan itu di atas air kan ya. Nah kemudian dari sisi keamanan bendungan ya saya kira sudah dibutuhkan ya. Nah, kemudian ya lagi ya penggunaan lahan ya ini kira-kira dalam 1 megawatt ini sekitar 1 hektar ya. Jadi kalau mau di berapa MB ya tinggal mengalihkan aja kira-kira. Nah ini regulasi ya sekarang apa namanya saya kira semakin lama regulasi itu akan semakin simpel ya harapannya begitu ya. Pemerintah ini berupaya betul untuk meminimalisasi daripada apa namanya perizinan ya ini ya Cirata ya di 192 Mbp ya ini bisa mengurangi ya sekitar 200.000 ton ya emisi karbon ya lumayan kan ya. Nah ini berarti keserasian dengan lingkungan ya green environment dan green energy ya ini harapannya bisa tercapai dengan dibangunnya floating PV ini ya. Ya ini saya kira Anda sudah pernah melihat video ini ya. Maaf soalnya kok saya belum mendengarkan ya. Tapi aku ngapain cok kan ntar mau ngomongin kudus lagi cok makanya kebanyakan kudus mentor ya aku ngecek deh hari ini menunya apa biar kamu semakin lah anjing gak bakal gue cok ngapain turun anjing enggak biar kamu semakin sedih cok tak temenin aku pengen mencari angin-angin panas tuh
dia mau cari itu Cok, anak-anak di bawah di sharing dulu. Ya, soalnya tadi Wah, enak itu ya ikan duri crispy ini di sambal terasi. atas Ikan duri ya crispy, enak bendungan banget Cirata ya. Orang Ya, mana lagi yang tadi makan kita ikan duri crispy? ekspor di 192 megawatt ya, Jadi kamu mending masing-masing turun lagi. ya dikoneksikan antar panel ya dan dibuat bahan yang apa namanya bisa terapung ya, dilandasi bahan yang bisa terapung di atas airnya. Dan trennya kan seperti ini ya, ya. Jadi ini sangat bagus untuk ya apalagi dilakukan di combine dengan PLTA ya, kemudian reservoirnya atasnya dipasang apa namanya ya. Ya, ini yang buat adalah Nasdar ya. Nah, ini tenaga-tenaganya ya banyak juga dari apa namanya termasuk peluang-peluang dari para alumni apa namanya STR ini ya, apalagi ini teknologi rekayasa otomasi ya sangat pas sekali ya. Dan lebih lagi nanti peluangnya adalah bagaimana kalau ini kan nanti dia pasti akan tergandeng dengan apa namanya pengatur beban ya, dan ini biasanya digunakan komunikasinya dengan SCADA ya. Yang jadi masalah nanti dalam operasinya ya kalau ini on-grid ya, dalam mengatasi masalah cuaca tentunya ya. Nah, maka pembangkit ini sangat bagus kalau dikombin sekali lagi dengan hydro power plant, sehingga nanti problem di tegangan dan frekuensi ini bisa teratasi dengan apa namanya governor dan exciter di PLTA. Ya, ini bisa listriki, elektrifikasi ya lebih dari 70.000 ya. Dan ini cukup green sekali ya. Batang kali ya, Bang ya. Batang kali lu ya, tar ya. Mas Diki malah 100. Ya. Riwayatnya. Iya, cara bikin promo ya. Dia enggak ngebot orang. Dia enggak ngebot. Mbok yo. Cek ora dencen wae. Dencen oke ae. Yo rezekine. Kamu mau bedo? Ora iso tak diangkat. Ripa. Ora diangkat itu. Nah, ini yang sudah kami apa namanya master plan kan ya, karena di Batam ya, Batam ini Batam ya, ada 6 pulau ya. Jadi yang paling atas ini utara ya, Batam, kemudian ada 6 pulau apa namanya Nipah ya, Onton, kemudian Setokok, Rempang ya, Galang dan Galang Baru ya. Di Rempang dulu agak ramai dengan pengusaha Tommy Winoto ya. Ternyata di situ ada daerah yang ya daerahnya bagus sekali ya. Nah, ini akan dikembangkan jadi pusat-pusat ekonominya. Ada apa namanya
pusat-pusat pemerintahan, kemudian pusat industrinya yang high tech ya, kemudian bangun juga beberapa pusat wisata ya sangat bagus pantainya, dan hotel-hotel, pusat pendidikan, mall ya, dan pusat-pusat ekonomi ya. Nah, terus dari ini kemudian beberapa kebutuhan energi listrik ini sudah kita perhitungkan ya untuk membuka lahan-lahan tersebut. Kemudian jaringan listrik mulai tegangan tinggi, menengah, dan tegangan rendah juga sudah kita buat ya dalam master plan tersebut ya. Dan sekalian ya, 60 tadi ini belum banyak orangnya ya. Nah, yang Galang ini dulu untuk pengungsi Vietnam zaman saya masih agak muda dulu ya. Nah, ini sekarang mau dikembangkan ya, ini sudah ditata, dibuat sedemikian kan ya pusat-pusat ekonomi. Nah, kemudian kita buat konsep dan skenario untuk energi kelistrikannya ya. Yang merah ini 150 kafe dan yang hijau ini 20 kafe ya. Nah, dengan pusat-pusat pembangkit ya, yang paling kiri ini adalah Batam ya. Kemudian ya di situ dekat dengan Natuna ya, ada PLT MD ya, ini di Rembang itu ada. Kemudian ini ada PLT Sapung Rembang ya. Nah, kita buat ya, PV ya tadi ya seperti di Cilacap ya. Nah, ini proyeksi untuk kebutuhan energi ya. Parilang ya, Batam ya, Rembang, dan mana tadi Galang ya, Galang dan Kampar ya. 60 tadi. Kemudian sisi yang lain ya, itu kita buat selain floating PV ya, ini dengan wind power ya, PLTB ya. Kita meniru di Sidrap ya, di Sidrap itu ada 75 megawatt ya, dengan satu turbin itu kira-kira 2,5 mega, ada 30 itu saja ya. Ya, ini dasar sekali ya. Ya, walaupun investasinya ini kira-kira sekitar 2 sampai 2,5 triliun per turbin ya, turbin angin ini. Nah, PLTP ini ya harus mengandalkan kondisi angin ya. Kita kemarin pada saat pembuatan itu kita kerjasama dengan BMKG ya. Kemudian dan ini menjawab untuk energi yang ramah lingkungan dan green energy dan green environment. Ya, kemudian ini adalah tantangannya ya untuk PLTP ya. Sekali lagi ya, investasi ya cukup tinggi ya. Kemudian ya kalau membuat ya jangan hanya satu ya, tapi beberapa supaya bisa kumulatif ya. Satu turbin kalau dia masuk di 2,5 mega ya, itu kan cukup lumayan ya. Nah, tapi investnya cukup tinggi. Ya, ini hasil survei ya dengan beberapa instansi terkait ya. Maka salah satunya alternatif adalah PLTP ya. Tapi emang ya. Nah, ya, ini yang di Sidrap ya. Sidrap itu Sulawesi Selatan ya. Kemudian EBT yang lain ya. Ya, micro hydro power plant. Ya. Micro hydro untuk menjawab PBT ya dengan komponen hampir sama dengan PLTA, tapi ini skalanya lebih kecil ya. Dan biasanya headnya juga tidak terlalu tinggi ya, tapi cukup untuk debit yang akan dibuat ya, diolah menjadi listrik tadi ya. Ini konsep ya skematik daripada PLTMH ya. Nah, PLTMH ini tadi yang saya katakan ya, ini FS ya, yang saya sebagai dengan ditunjuk Dinas SDM Provinsi Banten dan melakukan beberapa telaah ya, dan
dihasilkan itu sekitar ya hampir 2 ya. Ya potensinya sekitar 1,8 kali. Tapi sekali lagi ya ini apa namanya belum diisi air ya, dan juga dibuat ya waduh ya nanti tahun ini sudah beroperasi ya. Nah di beberapa pintu ya itu, dan ini PLTM-nya di sini. Kalau ini untuk irigasi beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, dan juga yang kedua dalam rangka untuk menanggulangi Jakarta supaya tidak terlalu banjir. Ya, nah ini PLTM-nya di sini. Ya, dari ini ada menara tower di sini ya dengan berbagai pintu ketinggian ya. Kemudian penstoknya ke sini. Nah, ini turbin dan generatornya di lokasi ini. Kemudian kita pasang nanti trafo ya. Sudah kita step up, kita masukkan grid tapi di 20 kV. Nah, kemudian apa namanya? Yang kedua ini masalahnya apakah ini dijual ke PLN atau untuk ya, kita sarankan tetap untuk dibeli oleh PLN. Tapi PLN itu biasanya kan harus punya syarat ya. Syarat. Seperti di PLTS Jatibarang ya, itu 800 kW ya. 800 kW itu dia outputnya 380 volt ya, kemudian di step up kan dinaikkan tegangannya menjadi TM jadi 20 kV. Masalahnya adalah ya kadang-kadang tegangannya tersebut apa namanya andel, nggak turun ya, frekuensinya juga turun. PLN nggak mau beli, jadi PLN tetap mensyaratkan ada tadi ranah parameter yang kedua tadi, yaitu quality tadi, frekuensi and voltage tadi, atau voltage and frequency itu gandeng geret kan. Ya, kalau tidak memenuhi 50 Hz ya dan voltage 20 kV ya dia nggak akan beli. Jadi sudah dipasang meteran gitu. Ya, nanti naik turun itu. Tatkala bisa naik ada naik sudah masuk dalam standar ya. Bisa di barang itu gitu. Nah, sudah baru rekodnya naik. Ya, kalau dia under ya kenapa bisa begitu? Nah, ini diproses daripada apa namanya PLTSA-nya. Ya. Nah, bagaimana yang ini yang lagi ramai dibincangkan ini ya, yaitu nuklir. Ya, nuklir ini sebenarnya ya kita ini ya apa ya? Ya takut ya karena beberapa musibah Chernobyl ya, di Jepang yang makan korban yang cukup banyak ya. Sungguhnya ini cukup signifikan untuk apa namanya green energy ya, untuk memenuhi target daripada NZE tadi. Ya. Kemudian ya ini sosial kedua dalam rangka untuk menjamin stabilitas dana. Ya. Dan akhirnya kan ini tadi dicapai pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kemudian menurut saya ya beberapa pakar itu menunjukkan keberanian daripada apa namanya pemerintah ini untuk memulai ya. Nah, mulai daripada pembangunan PLTN. Nah, untuk regulasi ya ini sudah diatur ya, sudah ada ya, baik itu menyangkut RUU ya, kemudian CAN ya, dan di RUKN ya. Bahkan ini 11% ya di kebijakan energi nasional atau sudah tersedia setara dengan 53 ya ini di target NZ-nya ya, tadi gede ya. Nah, regulasinya juga sudah ada ya, termasuk juga limbah ya, termasuk juga keselamatan ya. Jadi sudah lengkap isinya ya. Kemudian pengawasan ya untuk menjamin daripada keselamatan ya, yaitu ya terjaminnya kesehatan, keamanan dan ketentraman ya. Perizinan juga sudah ya, ini memenuhi prinsip 3S ya, safety, security, and safeguard ya. Nah, kriteria
tapaknya ya ini juga sudah ya akan aman dari gempa, aman dari tsunami ya, aman dari vulkanik dan aman dari likuifaksi. Nah, ini juga sudah di mohon maaf. Untuk limbah ya juga sudah diatur ya. Jadi mesinnya nanti sudah siap ya untuk dilakukannya ya, hingga akan aman untuk makhluk hidup ya. Kemudian bagaimana limbah tersebut untuk diminimalkan jumlahnya ya, pengemasannya ya, kemudian penyimpanannya ya, dan ini sudah diatur dalam kita sudah memenuhi ya untuk peraturan pemerintah ada ini 2 ini tentang pengolahan limbah radioaktif. Ya. Nah ini sekedar resources human-nya Pak ya, termasuk peluang-peluang daripada mahasiswa STR menjadi teknologi irigasi otomasi ya. Jadi sudah disediakan ini ya, yang ada nuklirnya saatnya UGM ya, 2.500 ya, sarjana teknik nuklir. Ya. Kemudian ITB sudah ada magister dan doktor nuklir juga ya. Nah, kemudian UI juga sudah ada untuk recording stopped. Jadi ini yang sudah persiapannya cukup matang ya. Ya. Dan sekalian ya, isu strategisnya ya. Isu strategis ya, ini PLTN itu harapannya sebagai base load kalau bisa dibangun. Ya, karena cukup stabil ya. Dan ini bisa menggantikan peran steam power plant ya, PLTU yang sangat dengan emisinya ya. Kemudian stabil juga untuk biaya produksinya ya, karena tarif PLTN ini ya setara dengan batubara, bahkan pertimbangannya adalah agak lebih murah. Masalahnya adalah ya, kalau menurut saya barangkali seriusan keberanian dari pengambil kebijakan ini ya, karena ya takut ya, saya kira takut, dan para pemerhati lingkungan hidup ya gencar sekali ya. Kemudian bagaimana dengan Recording in progress. isu untuk penerimaan pembangunan PLT ini di masyarakat. Ya, ini survei dari kajian UNS ya. Ya, jadi UNS itu menghasilkan satu kesimpulan ya. Masyarakat ini terbagi-bagi ya dalam memandang ya terhadap dibangunnya PLTS ini. Ya, antara lain yang moderat ya, ini sekitar 27,5 sampai 30% ya. Kemudian yang low ini cukup tinggi derajat itu di 27. Ya, artinya kajian bangunnya PLT ini ya itu kesimpulannya accepted level of acceptance ya. Jadi menerima mendukung ya dibangunnya PLTN ya. Dan survei dari Badan Tenaga Atom Nasional ya di 2016 ini menunjukkan ya ini masyarakat sudah 77% lebih ya mendukung bangunan PLTN ya. Nah, rencananya akan mau dibangun nanti sebagian Babel ya dan di Kalimantan ya. Nah, jadi di ini ya ini. Ya. Nah, kemudian dari pihak kontraktornya ya itu juga sudah siap kan, misalkan di PT Konven Power ya. Nah, ini juga sudah mendapatkan ya
backup ya dari Pemprov Babel ya, kemudian dari akademisi dan tokoh masyarakat ya, ini rasanya sudah sepakat dan setuju ya. Nah, terakhir adalah bagaimana peluang. Jadi semua yang saya gambarkan tadi ya itu mencerminkan bagaimana human resources ya, tenaga terampil ya berpeluang sekali untuk menjadi apa namanya ya dalam ini adalah engineer ataupun tenaga ahli ya, dalam bidang-bidang tadi ya. PDT ini sekali lagi karena ini adalah program prioritas ya, program yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat supaya kelangsungan daripada kebutuhan energi listrik nasional ini tercapai, maka apa namanya manpowernya adalah salah satunya dari teknologi rekayasa otomasi ya. Dinamika ini selalu ada dan saya yakin hampir semua pemerintah provinsi itu ya menargetkan bauran energi ini menjadi naik sesuai dengan target pemerintah. Ya, saya kira itu dan demikian gambaran kami yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hadin dari paparan materinya sangat membuka wawasan kami di mana green energy ini perlu kita persiapkan, di mana kita sebagai dosen dan mahasiswa sekolah vokasi bisa menyongsong persiapan ini. Baik, mungkin dari Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Selamat siang Prof. Hadin. Suara kedengeran ya? Kedengeran, Bu Aulia. Iya Pak, saya sangat tertarik sekali dengan materi yang Prof. Hadin bawa. Saya kebetulan waktu itu sempat bersekolah di Poltek Nuklir Pak. Jadi beberapa risetnya yang saya waktu itu juga sempat S2 risetnya yaitu tentang PLTG, tentang tentang PLTN, cuman yang pakai tipe gas temperatur tinggi itu Pak. Jadi kalau misalkan sekarang katanya saya bahkan justru baru dengar beritanya kalau misalkan mau ada PLTN lagi, walaupun info akan ada PLTN di Indonesia itu sudah lama ya Pak ya, tapi belum terlaksana gitu. Nah itu sebetulnya saya sendiri bingung kenapa gitu, walaupun studi tapak itu sudah ada sejak tahun 80-an tentang PLTN, mulai dari Kalimantan, kemudian di Jepara, kemudian di Bangka Belitung. Kemudian sekarang ini katanya mau lagi ada baru. Nah itu saya infonya belum dapat itu kira-kira tempatnya di mana dan tipe reaktornya itu yang dipakai yang tipe apa, dan apakah untuk efisiensi dan untuk daya listrik yang dihasilkan apakah lebih bagus gitu dibandingkan pembangkit-pembangkit lain seperti PLTS atau PLTG Pak. Baik, langsung dijawab atau? Baik, silahkan Prof. Mungkin bisa langsung dijawab awal. Iya. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Ya. Yang pertama, PLTN ini memang sebetulnya jawaban yang cukup tepat ya untuk membackup target bauran energi yang PT ya, antara lain dari PLTN ini. Dan dari beberapa diskusi saya hampir 2 minggu sekali ya, biasanya hari Kamis sore itu ya,
Kamis sore jam setelah asar, jam 4 sampai maghrib itu ya. Ada komunitas yang disebut dengan HMNI ya, itu diandegani oleh Prof. Jarot ya, Prof. Jarot. Nanti kalau tertarik ya, itu kok daring ya, dan topiknya PLTN semua ya, termasuk kesiapan, dan itu dari BRIN ya, kemudian dari komunitas di Asosiasi Nuklir Indonesia, tidak salah namanya itu ya. Nah, yang akan ada 2 tipe ya, satu itu SMR untuk skala kecil ya. Saya tidak begitu expert, tetapi saya melihat ya, menelaah, dan yang kedua ada tipe besar ya, SMR itu tipe relatif lebih kecil itu ya sekitar dalam MB yang lebih kecil, seperti pembangkit ya. Sekarang itu kan yang skala besar, kalau untuk steel itu kan sekitar 1000 MB ya, yang paling besar ya. Misalkan di PLTU Batang itu 2 unit, kemudian di Cilacap dan sebagainya, Malang ya. Nah, kemudian yang tipe di bawahnya yang 1000, kemudian 660 MB ya. Itu steam, mohon maaf ya, steam ya. Kemudian di bawahnya lagi ada 300-an MB ya. Di bawahnya lagi ya, itu zaman dulu ya, zaman saya masih bujang, itu ada 100 MB, ada juga paling kecil 50 MB, itu untuk ya. Kalau di nuklir ini terdefinisi yang skala kecil dengan sistem namanya SMR, dan satu lagi yang untuk skala besar. Di Soviet ya, di Finlandia dan di Jepang ya, itu semua dalam skala besar. Nah, ya, Filipina juga sudah siap-siap ya. Kemudian tanyaannya kapan ini ya? Ya, sejak saya remaja juga diskusi ini senantiasa muncul dan menjadi hanya wacana-wacana. Ya, nanti tarungnya terakhirnya sama itu LSM Walhi ya, lingkungan hidup ya. Jadi secara substansinya ya, semangat, saya katakan tadi, gensengnya ini cukup kan, kalau saya lihat cukup kuat ya dibandingkan dengan dulu. Atau karena saya baru ikut komunitas itu, tapi saya tertarik sekali karena ini kapan lagi kita akan memulai. Dulu saya dengar itu masuk yang di Mulia ya. Nah, ini yang terakhir lebih fokus di Sumatera ya, di Babel, dan satunya lagi di Kalimantan. Nah, kalau ya tertarik ya, nanti bisa saya linknya, gabung aja, saya kirim ke Pak Topik. Itu kan? Baik, terima kasih Prof. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bu Aul? Ya. Kalau PLTN ini kan bisa untuk baseload ya, baseload itu bukan dasar. Ya, kenapa? Karena dia continuous, ya, continuous. Jadi acek segitu bisa menghasilkan kalau daya ya acek segitu. Ya, beda dengan PV, dengan PLTS. Tatkala hujan beda lagi. Tatkala panas ya maka untuk on grid ya, apalagi untuk smart grid ya, itu PLTN sangat sekali untuk beda lagi dengan PLTA. Pada saat musim kemarau mungkin hanya berapa operasi aja untuk besok. Tapi kalau PLTN tidak mengenal cuaca kan, nah maka ini kita ya, saya sangat berharap untuk bisa dibangun segera di Indonesia ya, terlepas dari resiko kekhawatiran Chernobyl syndrome ya, and so on ya, itu kita lepas. Tapi lagi bayangkan ya, kalau itu bisa dibangun di beberapa tempat dan jadi support grid ya, misalkan antar pulau di Jawa ya, ini kan bagaimana murahnya ya. Yang kedua, LTN ini kan sesungguhnya bisa memikul sebagai tadi
beban dasar tadi, yang tidak pengaruh tadi. Itu Mbak Aulia. Oke, Mbak. Oh ya Pak, saya juga penasaran satu lagi, misalkan PLTN atau PLTG ini kan menghasilkan daya gitu, itu nanti komunikasinya dengan PLN, dia daya listriknya akhirnya bisa didistribusikan ke masyarakat itu gimana ya Pak? Seperti apa? Semua pembangkit ini. Iya Pak, terutama yang kalau misalkan PLTS kan saya juga sudah pernah tahu dibahas. Kalau yang besar, maksudnya daya luarannya besar kayak PLTG kan, kalau misalkan ada yang besar, saya nggak tahu kalau yang sekarang mungkin ada ya beberapa yang PLTG, cuman kan kalau nggak salah masih dayanya tuh yang dihasilkan masih kecil. Kalau PLTN kan nanti akan besar ya Pak ya daya yang dihasilkan. Saya nggak tahu kalau di SMR itu sepertinya nggak lumayan besar. Itu nanti pembagian dayanya atau transfer dayanya ke PLN hingga kemudian PLN akan bagi ke rumah-rumah atau Ya, perkantoran. PLN nanti ya itu ada satuan yang disebut dengan pusat pengatur beban ya pusat pengatur beban itu lokasinya di Cinere di Gandul gitu ya. Gandul itu mana ya, Jakarta Selatan, Bogor lah itu yang mengatur beban untuk pembangkit ya di Jawa khususnya ya. Kemudian terbagi lagi menjadi unit pengatur beban, ada di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Nah, masing-masing berapa pembangkit yang dioperasikan dia yang ngatur ya, dia yang ngatur ya. Misalkan PLTU Tambaloro dari sekian jumlah, Anda membangkitkan hanya sekian aja karena bebannya sekian. Nah, bagaimana menentukan beban tersebut ya, itu orang elektro sudah jago betul ya, PLN dalam ini itu namanya forecasting ya, jadi perakiraan beban ya. Kalau ada unit-unit yang dilakukan maintenance ya, perbaikan kemudian perawatan rutin ya, berarti dia kan standby aja. Dia standby itu hanya dia tidak dioperasikan untuk sekian waktu, mungkin diganti yang lain. Jadi semua sudah ada yang untuk, dan interkoneksinya di Jawa itu ada dua ya, satu 500 kV ya. Jadi saya gambarkan ya, pembangkit dia membangkitkan keluar listrik, kemudian listriknya dinaikkan tegangannya ya, ada yang 150 kV, yang kedua ada yang 500 kV. Yang 500 kV ini Jawa saja, se-Jawa itu 500 kV. Kemudian ada adiknya lagi tegangan 150 atau tegangan tinggi. Yang 500 kV namanya extra high voltage ya. Jadi tegangan ekstra tinggi. Salurannya namanya saluran udara tegangan tinggi atau SUTEK. Ya. Jadi 500 kV hanya se-Jawa aja ya. Se-Jawa ini connect antar pembangkit. Ya, dari pembangkit dikirim ke transmisi yang disebut interkoneksi saluran transmisi. Kemudian adiknya lagi yaitu tegangan tinggi. 150.000 volt. Itu Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Nah, ke Balinya dia pakai kabel laut. Nah, 150 kV. Nah, yang mengatur itu tadi, pusat mengatur beban nanti ya, Suralaya nanti membangkitkan berapa MP. Ya, Gresik berapa MP. Kemudian Tanjung Jati B di Jepara berapa MP. Semua diatur ya. Dengan kebutuhan konsumsi energi listrik pada seluruh wilayah. Ya, ini sudah diprediksi yang disebut dengan forecasting atau peramalan beban. Itu Mbak Aulia. Terima kasih Prof. Hadi, jawabannya sangat menarik sekali untuk belajar lebih lanjut. Kalau yang kecil-kecil ya, ini nggak begitu dihitung. Ya, jadi yang tidak yakin ya, ini contoh PLTS kalau malam ya, kan tidak ada sinar matahari kan ya. Ini harus digantikan apa? Ya itu ya ngatur. Berarti pembangkit di Surabaya tambah ya, karena mungkin tadi Cirata nanti dia mau drop ya, mau tidak difungsikan, diganti oleh pembangkit ya. Terima kasih Prof. Hadi atas jawabannya. Saya kembalikan ke MC Pak Rofiq. Baik, terima kasih Bu Aulia atas pertanyaannya dan jawaban dari Prof. Hadin. Apakah dari mahasiswa yang lain ingin bertanya
tentang energi terbarukan nih. Boleh silakan. Mas Iqbal mungkin mau bertanya. Baik, Prof. Saya juga ingin bertanya, Prof. Saya sebelum di Undip, saya pernah berkecimpung di kendaraan listrik dan saat itu saya mengolah Recording stopped. baterai yang digunakan. Nah, dalam mendukung transisi energi baru terbarukan ini, eh, bagaimana strategi ideal untuk mengelola limbah baterai tersebut yang rusak agar tidak mencemari lingkungan, sekaligus memanfaatkan peluang daur ulangnya secara ekonomis, serta bagaimana peran pendidikan vokasi dalam mempersiapkan tenaga ahli untuk mendukung upaya tersebut, Bro. Oke. Iya, limbah, ya. Limbah ini kan berbahaya, ya. Betul, Bro. Ya, berbahaya sekali. Nah, teknologi supaya tidak berbahaya, ya, ini ada satu cara. Saya sekarang lagi jadi sebagai pembantu staf ahli di BPK untuk pengadaan AC sentral, ya, gedung keuangan negara ini smart ini yang 8 lantai. Nah, itu sama tuh ya, gas freon ya, itu juga tidak boleh dibuang di udara. Ya, karena yang lama kan dibuang ya, ya, itu harus disedot dan dimasukkan dalam satu alat atau tabung tersendiri, dan nanti saya nggak tahu itu cara buangnya nanti gimana. Tapi itu tidak boleh dibuang dalam udara bebas, ya, aturannya demikian. Dan nanti itu ada tim verifikasi, ya, dari namanya Irjen, ya, yang akan meneliti, ya, nah, buangannya ini gimana caranya dan mana buktinya. Ini ada dokumentasinya nanti. Ya, kayak segitu. Ya, saya yakin juga sama ini dengan baterai yang sudah tidak bisa dibuang, apalagi dalam skala besar, ya. Kalau jumlah besar, ya, jumlah banyak, ya, ini juga tidak boleh sembarangan begitu. Nah, teknologi itu menurut saya yang harus dibuat sedemikian supaya itu aman. Ya, bagaimana cara amannya, ya, kita bisa berikan contoh, ya, seperti di saya, ya, itu 401A itu, ya, itu kan harus di vakum dalam tempat tersendiri, dihabiskan, dimasukkan itu, baru ditutup, ya. Dia caranya bagaimana juga saya terus terang saja jujur, tetapi itu tidak boleh dibuat di udara terbuka, ya, walaupun sepi orang, walaupun itu jauh dari orang, sampai begitu, Mas. Nah, jadi prinsipnya tidak boleh sembarangan, ya, karena itu zat-zat yang bisa berafiliasi, ya, dengan kesehatan, ya, namanya kalau itu berdampak. Kemudian untuk peluang pengolahan limbahnya, Prof, apakah dari pemerintah mungkin ada sebuah gagasan ketika unit-unit kendaraan listrik ataupun baterai-baterai dari PLTS itu yang sudah rusak, apakah mungkin kedepannya bisa dibuat sebuah pengolahan limbah khusus pabrik gitu, Prof? Itu akan menurut saya paling bagus, ya, kalau itu bisa digunakan. Tapi sekali lagi, ya, saya kadang-kadang memikirnya mesti orang meninggal. Orang sudah meninggal. Ini kalau di atas bumi kan, mohon maaf, ya, memberikan dampak yang nah, berarti kan harus dikubur gitu lah. Lah, dalam ini kan ini didaur ulang. Kalau manusia kan tidak bisa didaur ulang kecuali di krematorium. Ya, itu kira-kira begitulah gambarannya, ya, supaya tidak berdampak terhadap makhluk hidup. Recording in progress. Jadi kalau itu berbahaya kalau tidak didaur ulang. Masalahnya saya belum tahu untuk bagaimana mendaur ulang limbah-limbah tersebut, ya. Itu mungkin disiplin ilmu apa, ya, kimia atau anu, ya.
Iya, Kalau mungkin begini ya. itu ada itu namanya Paling nak PWK sama lingkungan itu ada lingkungan ya. Iya, Nah, Prof. teknik lingkungan mengaruhi itu ya. Saya misalkan aja, kalau rumah sakit ya, rumah sakit itu ada limbah, limbah dari obat kalau sebaru ya, kalau dan limbah-limbah dari masalahnya material-material bekas untuk operasi dan dalam rangka menunjang rumah sakit tersebut. Itu tidak boleh dibuang, nah, ya. Nah, itu urusannya orang lingkungannya. Ya, betul. Baik, Prof. Terima kasih atas pendapatnya. Mungkin saya sedikit cerita, Prof. Di sini saya pernah apa ya mungkin dari limbah itu pernah saya coba bongkar, Prof, dari box baterainya itu ternyata sebagian besar itu ternyata tidak semua baterainya itu rusak, Prof. Jadi Hmm. mungkin kita bisa apa kita kaji untuk pengolahannya limbah tersebut tidak langsung dibuang secara pengolahan kimia semua. Jadi mungkin kita bisa riset bersama mungkin untuk mengolah, untuk mengecek kapasitas yang lebih baik yang mana kemudian bisa kita repack ulang gitu, Bro. Hmm. Ya, ya, ya. Itu yang pernah sudah saya lakukan, namun saya masih ada terkendala di pengolahan limbah kimianya ketika sisa-sisa baterai yang memang benar-benar tidak bisa digunakan lagi, tidak ada energinya. Hmm. Dan Hmm. itu menjadi peluang mungkin ya, Prof, bisa kita kembangkan bersama, Prof. Hmm. Nanti udah sama anu teknik lingkungan ya, sama metalurgi juga ya, ilmu Betul, bahan. Prof. Ya, karena menurut pandangan saya, Ada Pak, prodi apa itu? Prodi limbah ya, prodi ya, bagus itu. Iya. karena menurut pandangan saya ketika EBT ini kita kembangkan, ketika bagian pengolahannya itu tidak siap kan nanti bisa menjadikan ya yang seperti sudah disampaikan tadi, Prof, menjadi mencemari lingkungan. Terutama nuklir itu ya. yang masuk ke Betul, Prof. Baik, terima kasih, Prof, atas jawabannya yang sudah diberikan. Dari mahasiswa yang lain nih, apakah ada yang ingin bertanya? Mas Iqbal, Mbak Nadia, Mas Rafli, boleh silakan. panitia apa sih ya paling yang dekat dengan dosen Atau yang lain boleh terkait dengan PLTS, terkait dengan PLTG ya, eh, di mana ini menjadi salah satu yoi masuk akal peluang ya untuk pembangkit energi yang terbarukan. Baik, Prof, mungkin saya ada pertanyaan tambahan lagi, mungkin yang kedua. Jadi untuk tantangan dan peluang selain di baterai ya, kira-kira tantangan terbesar yang akan kita hadapi di kita sebagai vokasional dalam mencetak tenaga ahli di bidang EBT itu untuk strateginya secara singkat mungkin seperti apa, Prof, yang bisa kita terapkan untuk mahasiswa kita? Ya, pertama ada belajar serius ya, coba belajar serius. Ya, saya mohon maaf membandingkan ini mungkin perasaan saya atau beberapa dosen yang lain. Mahasiswa dulu dengan sekarang ya. Sekarang ini yang dicari biasanya pertama tujuannya IP dulu ya, IP dulu ya. gimana Nah, saya
karena dari mahasiswa ya itu sudah, kalau ada proyek dosen saya ikut. Contoh dulu belum ada listrik elektrifikasi ya. Itu listrik Pantura ya mulai, karena saya dapat Jawa Tengah bagian barat ya, mulai Kendal, Pekalongan, Batang, Pemalang sampai ke Losari itu ya. Nah, itu sudah tahu caranya, apa itu namanya, memplotting kalau jalannya menggok gini nanti dipasang tiang apa, komponennya tiang itu apa aja, sampai gambar gitu ya. Ya, dulu gambarnya pakai kalkir ya, belum ada AutoCAD ya. Nah, ini mumpung belum lupa ya, AutoCAD saya kira perlu Pak untuk mungkin kalau tidak masuk di kurikulum ya di apa ya, training atau apa ya. Jadi AutoCAD bukan institut dan arsitek saja ya, tapi sampai ke teknik-teknik yang lain. Nah, kemudian apa namanya, kompetensi-kompetensi yang ada itu direngkuh ya. Kalau ini bisa hari ini dengan namanya SKPI, sekarang itu ada ya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Iya, Akan lebih bagus. Kemudian training. Saya hampir tiap bulan itu ikut, karena ada komunitas ya. Misalkan ada produk AC sentral merek ini ya. Kemudian ada produk untuk BMS ya, Building Management System ya. Oke. Kemudian ke apa namanya, produk untuk green energy ya. Saya ikut itu gitu aja. Jadi belajar serius ya, jangan banyak tidur, jangan banyak main HP ya, jangan banyak nongkrong HP ya. Prof. Mahasiswa sekarang ini kan senang kalau nongkrong di kafe ya, ngombe es teh tapi 3 jam 4 jam. Nah itu, jadi kurang itu ya, banyak kalau perlu magang menjadi perlu. Nanti banyak experience work yang direngkuh ya, dan jangan takut kalau belum bisa ya. Jadi kalau wawancara ya, walaupun belum bisa tapi sudah terbaca kayaknya ini nanti akan seperti ini, tapi basic Anda kan sudah cukup kuat ini. Nah itu, jadi oke ya. Kalau saya akan pelajari, ya bahasanya gitu, gitu Pak. Baik. Ya. Terima Saya kasih, tidak Pak. orang mesin, tapi saya mau desain lift, mau desain AC sentral ya, mau desain plumbing, hidran ya, itu orang mesin semua. Sprinkler, tapi saya jago juga. Jadi ya karena belajar tadi. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Prof yang sungguh memotivasi kami semua ya sebagai dosen dan mahasiswa. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan atau Nah, dari dosen itu, mohon maaf ya, ini tambahan. Dosen ya, sekarang, baik, Prof. dosen profesi itu kan malah dianjurkan kan. Betul, Prof. Ya, kita jadi profesi ya, tapi tridharma kita jangan sampai kedadaran. Utamanya adalah riset, publikasi. Nah, itu kuncinya di situ ya. Yang lain saya selalu sobo sebenarnya. Ya, saya kan orang yang mencari saya ya sudah, kita menjadi anfa'uhum linnas ya, orang yang memanfaati manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia adalah manusia yang memanfaati manusia yang lain ya. Jangan manfaati di kampus saja, tapi manfaati dinas yang lain, memanfaati masyarakat yang lain. Itu ya kira-kira pesan saya. Baik, Prof. Ya, dari rekan-rekan, apakah ada pertanyaan mungkin? Boleh, silakan disampaikan. Atau dari mahasiswa.
Baik, Prof. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, ini mungkin agak sedikit di luar konteks EBT, tapi mungkin bisa dikaitkan dengan pembelajaran mahasiswa dan di vokasi. Jadi terkait di tahun ini, sekarang AI sudah sangat berkembang pesat ya, Prof. Seperti ChatGPT, Gemini, dan platform yang lainnya. Nah, mungkin menurut pandangan Prof. Hadin, bagaimana untuk kami sebagai dosen dan mahasiswa dalam menyikapi dan menyongsong berkembangnya AI ini, di mana ya sebagai contohnya kita dengan ChatGPT kita tinggal membuat sebuah perintah atau membuat sebuah prompt itu sudah akan muncul semuanya jawabannya, dan membuat program kita tinggal ngeprompt, semua programnya sudah dibuatkan walaupun Iya, Cuk. kita harus mengeprompt ulang dan yang baik. Mungkin itu Prof yang Yang penting kita akan saya tanyakan bener-bener di gak langsung dinangkep pertanyaan ini. emang dibaca sih dibaca minimal dibaca iki lapo. Mic-nya Prof, nun sewu. Oke, terima kasih. AI itu tools, Oh iya, ya. tools. Tools itu alat bantu, ya. Sama dengan kita mau menghitung, ya awalnya dulu ya, bahwa sekian ratus ribu kali sekian ratus ribu kita kan tidak mampu langsung ya, dengan kalkulator paling gampang. Ya, Oh, kita atau dia bisa berfungsi menggantikan manusia yang daya hitung dan daya ingatnya itu tidak seperti mesin, ya. Nah, jadi itu kita sebut tool. Kalau kita hanya menergantungkan AI ya, itu nanti kita akan terbiasa ngongkon ya. Mohon maaf ya, terbiasa ngongkon. Tapi asal usulnya itu kita tidak tahu ini ya. Ya, asal usulnya kita tidak tahu. Ya, jadi sekali lagi AI adalah tools ya, ChatGPT juga tools ya. Fuzzy, algoritma genetika, SVM, particle swarm mobilization ya, itu tools itu untuk alat bantu saja. Yang penting ya kita tahu bagaimana konsep ya. Kalau kita sudah mudeng konsep ya sudah kita ruh itu sudah kita pegang. Mau diapain, mau dibuat dengan model apa ya itu kita tahu. Sekali lagi itu alat bantu aja. Ya, ya. Termasuk IoT ya itu IoT ya, betul Prof ya. ya. Ya sekarang sudah IoT semua ya. Contoh dalam satu gedung bebannya ada AC, ada pompa hidran, ada pompa submersible, sumur dalam, ada lift sekian jumlahnya, ada apa lagi lah ya, ya. Nah itu kan AC konsumsinya berapa watt tahu kita di HP aja. Ya, nah, itu building management system sudah kita tahu. Ya, saya mau menyalakan lampu yang di luar ya, saya masih di luar ini ya, cukup klik aja. Ya, itu alat bantu sesungguhnya. Jadi membantu kita saja. Nah, tetapi kita harus tahu konsepnya itu tadi. Yang penting konsepnya tadi. Itu nanti akan ketahuan kalau ujian diwawancara ya. Ya, Wawancara sekali itu. Ya. Nah, itu berarti skillnya masih dipertanyakan. Kalau sudah tahu konsep ya berarti saya yakin skillnya sudah tangguh. Makanya saya manti-manti pada mahasiswa itu ya, ya itu belajar konsep. Jadi jangan terlalu banyak megang HP kalau saya. Ya, ya. Nah, HP itu alat bantu aja. Saya mau komunikasi saya kayaknya itu. baik. Betul Prof. Ya, terima kasih atas motivasinya Prof dan masukannya. Oke, untuk rekan-rekan yang terakhir, apakah ada pertanyaan sebelum kita simpulkan untuk
visiting lecture pada hari ini dari materi energi terbarukan. Baik, jadi pada hari ini kita sudah mendapatkan wawasan yang luas terkait energi terbarukan dan bagaimana kita sebagai SDM sekolah vokasi untuk menyiapkan menyongsong agenda tersebut, dan kita kemas dalam sebuah konsep green energy. Kemudian selain itu sebuah pembangkit listrik ya tenaga nuklir, kemudian sebuah PLTS, ada limbahnya itu harus kita olah dengan baik, di mana segala sesuatunya ketika ada sebuah pembaruan, alam atau lingkungan ini harus tetap terjaga ya teman-teman semua. Dan di akhir mungkin motivasi untuk kita semua ya, mungkin di perkembangan zaman ini artificial intelligence sudah menjadi sebuah tools dan ini sangat membantu kita. Namun tak lupa kita harus tetap pahami sebuah konsep yang akan kita kembangkan dengan menggunakan tools AI ini. Jadi jangan sampai kita gunakan tools, namun kita tidak memahami konsep secara keseluruhan. Ya. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang sudah disampaikan oleh Profesor Muhammad Hadin menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk mengakhiri acara pada kali ini dari saya mungkin saya tutup terlebih dahulu dengan doa, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh MC. Baik, mari kita berdoa bersama semuanya, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan selalu dan kelancaran dalam segalanya. Berdoa, dipersilakan. Ya, aku mah mau metuku. Iya, Mas. Amin, alhamdulillah. Baik, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan pada Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Hadin MT. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC Mas Iqbal. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rafiq Cahyo Prayogo. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Hadin atas penyampaian materi dengan tema Green Energy in the Industrial World 4.0. Serta terima kasih kepada Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT yang telah memandu jalannya sesi utama pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Hadin, kepada panitia yang bertugas dimohon bantuannya untuk menampilkan sertifikat. Ojo kirim grup, Cok. Kepada Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT, dipersilakan untuk memberikan sertifikat pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Hadin. Pada Bapak Rafiq dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Hadin.